Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada segenap Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Saiful Kafi, pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Al-Multazam Suko Mojokerto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja di kelas 9 SMP Al-Multazam Suko Mojokerto. Berikut ini video praktik pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Suasananya satu ya hujan, semoga tidak ditimbang dengan ngantuk ya. Ini anak-anak males atau rasa-rasa ya. Nah, pada kesempatan kali ini, ayo sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa bersama dulu. Monggo dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Dafan. Bapak pesan dulu mas ya. Ada mas ada ya. Enggak apa nanti. Pakai semua ya. Ya. Apa? Kapan? Rekan? Rekan B? D. Faisal? D. Azam? E. Nurdaya? D. Abdul Aziz? D. Ya. Boleh yang masuk ya? D. Ya. D. Kita namanya kalau kas membaik dan kas kuliah. Kok lemes semua nih? Kok lemes semua? Ayo senam dulu sebentar. Ayo dari senam. Coba bapak mulai terus senam sudah silakan biar nggak ngantuk. Ayo semangat. Ya. Ayo pak semangat pak. Suasananya sudah sabtu, hujan-hujan. Ayo kan jauh ya. Gerakan sudah ya. Ayo bergerak. Jadi anak-anak sekalian, di suasana pagi yang saat ini supaya kita bisa lebih semangat, supaya kita bisa lebih fokus belajar, tolong bertanya dulu ya sebelum kita memulai literasi pagi dengan tadarus Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22-23. Sudah siap semua? Tapi kita literasi dulu ya, baca bareng-bareng ya. Ayo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabatin musibatin fil ardi wa fi anfusikum wa ma fi
kasih anak ya. Jadi dalam surat Al-Hadid yang kita tadi baca bareng-bareng sebagai bentuk interaksi pagi itu mempunyai arti bahwasanya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pulang dari bumi, bencana yang menimpa kita, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya. Ada dua poin mas ya, jangan terlalu larut dalam duka cita ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita miliki, dan jangan larut dalam sukacita ketika kita mendapatkan apa yang dimiliki. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kira-kira nanti kita mau belajar apa ketika kita berasa tapi dengan seperti ini? Ada pernah di sini yang pernah mengalami mempunyai sesuatu atau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Pernah ada? Pernah sama mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, tidak sesuai dengan planning kamu, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, pernah? Contohnya apa? Alvin pernah mempunyai pengalaman ingin membeli sesuatu, tapi ternyata yang dibeli telah habis atau stoknya tidak ada. Berarti dia pernah mengalami hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Faisal, apa pengalamannya? Mau naik sepeda, terus punya mimpi pengen jalan-jalan, ternyata jadi gara-gara hanya bocor. Jadi ketika kamu bilang seperti itu ya, memilih ya. Azam, apa pengalaman Azam yang ternyata tidak sesuai dengan harapan, keinginan yang ternyata tidak sesuai dengan harapan? Tidak jadi pada kelas. Ingin menjadi juara kelas, tapi ternyata kenyataan tidak seperti itu. Oke, Azil. Tidak dapat ranking karena sudah belajar sekolah tenaga sebagai usaha, tapi kenyataannya seperti itu, real saja. Sudah mempunyai nasi goreng, semangat 45 mobil ternyata sudah. Oke, tepuk tangan kita semua atas terus pertanyaan Bapak ya. Pertanyaan Bapak kesampaian semua, kira-kira apa yang sampai lakukan ketika ternyata apa yang direncanakan, diinginkan, diharapkan tidak sesuai kenyataan? Apa? Beri yang lain, jadi sama dengan solusi ya. Menerima kenyataan, siap. Belajar itu berarti evaluasi ya. Sabar, oke. Sabar berusaha menerima kenyataan. Masih ada besok, berarti punya solusi untuk bisa berdamai dengan sendiri, bisa dengan menunggu kesempatan berikutnya, atau untuk evaluasi kekeliruan atau kesalahan masing-masing ya. Kapan? Apa? Bersabar, rekan. Mencari kemudian lain berarti sama sudah ada usaha untuk mencari solusi yang lain ya. Baca. Mengandalkan berbagai berarti sama sudah bisa mencari solusi untuk memuluskan supaya akan tercapai setelah rencana gagal. Oke? Menunggu setelah ada sabar ya. Terima kasih anak atas sekalinya. Itu maksud Bapak yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tentang apa? Tentang kodok dan
Oh, kotor dan kotor. Apa? Kotor dan kotor. Sejauh ini sama mengerti kotor dan kotor itu apa? Dengan bahasa yang simpel sejauh ini sama tahunya apa? Takbir Allah lagi. Ketentuan Allah yang telah dibuat di dalam mahfuz itu yang mana? Betul. Ada. Selama ini sejauh ini yang nyaman apa? Kenapa berbeda? Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah. Terima kasih banyak jawabannya bagus-bagus. Jadi Bapak sampaikan ya, secara simpel qadar dan qadar itu begini. Qadar itu adalah ketentuan Allah sejak zaman azali atau sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau qadar itu wujud atau bentuk eksekusi bukti atau bentuk pelaksanaan daripada qadar itu. Taruh sini Pak. Contoh, semua anak kelas 9 ketika telah melakukan ujian akhir semester sudah ditentukan siapa yang ranking 1 sampai 5, siapa yang nanti mendapatkan peringkat terbawah, itu namanya qadar. Ketika hasil itu diumumkan kepada wali santri atau wali murid dengan semua ketika berlapor, itu yang dinamakan qadar. Kamu di sini paham ya? Faisal ketika ini jalan-jalan tiba-tiba bolanya bocor, bannya bocor, itu dari dulu sudah tertulis. Nah, ketika hari kejadian itu namanya qadar. Ketentuan qadar berarti Faisal sudah ditentukan sejak zaman dahulu, hari ini jam ini hanya akan bocor jika dia tertunda jalan-jalannya. Sampai sini paham ada? Paham ya? Oke, untuk menunjang pengetahuan anak semua tentang konsep qadar dan qadar, Bapak akan setelkan video terlebih dahulu ya. Dan sekarang Bapak putarkan video pendek sebagai trigger atau pemicu agar kita mampu menerima kenyataan untuk hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Simak dengan baik anak ya. Nanti kira-kira bisa mengambil pelajarannya apa tidak. Suatu hari, seekor keledai milik petani jatuh ke dalam sungai. Hewan tersebut menangis seperti berjamur, sementara sang petani mencari orang untuk menolong. Akhirnya, dia memutuskan bahwa hewan tersebut telah tua dan sumurnya pun memang perlu ditutup. Rasanya tidak berarti lagi untuk menolong keledai tersebut. Dia mengajak para tetangganya untuk datang membantunya. Semuanya memegang sekop dan mulai menyemprotkan kotoran tangan ke dalam sumur. Awalnya, keledai tersebut menyadari apa yang terjadi dan menangis sejadinya. Kemudian semua orang berheran dengan terdiamnya dia. Beberapa sekopan kemudian, petani terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan setiap sekopan kotoran tanah yang menimpa punggungnya, keledai tersebut menggoncang tanah tersebut jauh dari tubuhnya dan menginjak selangkah ke atas. Tidak lama kemudian, semua orang dikejutkan melihat keledai tersebut beranjak keluar dari sumur dengan gerak langkah yang gembira. Kehidupan akan dipenuhi dengan kotoran tanah pada Anda, segala macam kotoran. Triknya adalah goncang dan jatuhkan kotoran tersebut, kemudian naik satu langkah ke atas. Setiap masalah kita adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan tidak hanya berdiam. Jangan pernah menyerah. Shake it off and take a step up. Jelas dia tidak akan bisa naik. Tidak sesuai dengan harapan daripada keledai. Tapi hal-hal yang terjadi pada keledai
dia buat sebagai batu loncatan untuk menuju hal yang lebih baik. Artinya apa? Karena kulli syai'in hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Contoh tadi Faisal mau pergi ternyata banyak bocor. Akhirnya hikmahnya apa? Setelah Faisal tidak menyerah, dia akhirnya cari tukang tambal ban. Ketika banyak ditambal, mungkin Faisal memperhatikan, sehingga hikmahnya apa? Ternyata sekarang dia sudah tahu bagaimana cara menambal ban. Mungkin Faisal tidak akan tahu bagaimana cara menambal ban kalau hari itu ban sepedanya tidak kok. Berarti ala kulli syai'in hikmah. Segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah itu ada hikmahnya. Tinggal bagaimana kita nanti mencari hikmah tersebut. Paham ya? Nah, terus hikmah itu apa kan? Hikmah itu adalah sesuatu hal yang baik tapi sangat lembut sekali, sangat kecil sekali, sehingga hanya orang-orang yang betul-betul mempunyai perenungan, orang-orang yang betul-betul mau berpikir yang akan menemukan hikmah dari sesuatu yang terjadi. Paham ya? Kata kelebihan dikatakan kita bebaskan semua kotoran yang ada sebagai batu loncatan untuk menjadi hal yang lebih baik. Kita bebaskan semua kegagalan yang pernah kita alami supaya kita bisa mencapai mimpi-mimpi yang telah kita canangkan, mimpi yang telah kita planning. Kan, paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan untuk video foto tadi? Dan kalau sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kodok dan kodar, kalau disimak dengan baik, nanti kita pertama lagi jadi buku ajar yang sampai punya. Sekarang kita lihat dulu ya, bentar. Ya, sekarang anak-anak semua simak pembelajaran materi pembelajaran tentang kodok dan kodar. Nanti anak-anak tahu bagaimana dalilnya, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan secara kontekstual kita ya. Bersimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan baca di kelas 9 ya. Bab 7 yaitu materi beriman kepada kodok dan kodar berbuah ketenangan hati. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian kodok dan kodar. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Apa mas tentang kodok dan Nah, coba perhatikan di gambar ini ya. Di sini ada anak-anak ya. Mereka sedang berbicara nih. Apa katanya ya? Kodok secara bahasa artinya adalah hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Nah, sedangkan kodar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, pengujian, dan kehendak. Oke ya, sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya kodok adalah hukum, keputusan, ketetapan. Jadi ketetapan yang sudah Allah tentukan sejak zaman dari dahulu. Nah, untuk kodar sendiri ternyata kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan atau eksekusi dari kodok, tindak lanjut dari kodok. Paham ya? Kodok itu rencana atau ketentuan yang sudah pasti, setelah itu dilaksanakan, dieksekusi, namanya kodar. Ada yang bersama sini? Ada bersama kodar? Siapa? Rekan?
Saya pernah menyusun suatu kegiatan yang sudah disepakati oleh pembina Osama dan teman-teman Osama. Sudah ya, katakanlah malam hari sudah diketok seperti ini konsepnya, seperti ini rangkaian acaranya. Terus itu dilaksanakan besok pagi. Jadi ronde acara jenengan ketentuan kepastian itu namanya, kalau kita boleh bicara dengan bahasa sederhana sebagai logika ya, itu namanya ngobrol. Dan besok ketika sampai mengeksekusinya namanya order, paham ya? Oke. Ya. Sejak zaman Azali. Nah, zaman Azali itu ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Jadi hanya ada Allah saja, ya. Nah, sedangkan Quran ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, coba diperhatikan di sini, misalkan kita punya garis waktu. Terus. Allah, atau disebutnya juga adalah takdir. Nah, takdir ini baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwa makhluk ini merupakan ketetapan Allah, tetapi ketetapan Allah itu masih bisa berubah melalui ikhtiar dan doa. Nah, ketika ketetapan tersebut terjadi, maka inilah yang dinamakan sebagai qadar, itu tanya atau takdir. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mendengar. Assalamualaikum. Oke ya, tadi sudah ada sekilas pembelajaran tentang apa itu kodok, apa itu. Nah, sekarang untuk lebih menguatkan pembelajaran tentang materi kodok dan kodok, Bapak akan membentuk dua kelompok yang nanti akan Bapak kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Nanti di situ ada bahan diskusi yang mana dengan bisa mengekspor permasalahan kodok dan koda tentang bagaimana kita menyikapi kegagalan, tentang bagaimana kita menyikapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, dan nanti langsung bisa mencari solusi untuk hal tersebut. Paham ya? Oke, sekarang Bapak untuk kelompok pertama dari Hidayah, Akbar, Ribad, Jafan, dan Azam. Kelompok kedua ada Rehan, Faisal Rosadi, Alvin, Azril, dan Fajar. Oke, sekarang silakan tetap bukunya di geser buat dua kelompok. Nanti setelah selesai, siapa presentasi di depan. Siap ya? Siap. Oke, tepuk tangan. Tidak semua. Oh ya, Bapak lupa. Nanti hasil diskusi itu sampai buat mapping ya. Ya, otomatis perwakilan satu dari masing-masing kelompok nomor depan. Ya. Itu banyak satu, akhirnya cuma ada dua kelompok. Ya, jadi nomornya ya. Ini, bentar. Nanti kalau ada yang belum paham, segera ditanyakan ini. Kalau bagi masing-masing ini tadi satu apa dua? Dua kan ya. Instruksinya dibaca dulu ya. Kalau nanti membuat tugas kesulitan itu boleh di pantai ya. Di bawah ada apa mas? Di bawah biarin lah. Di bawah, di bawah ada apa? Biarin lah. Di bawah ada apa? Biarin lah. Ya. Bagaimana cara kita menyikapi kegagalan
kegagalan. Ayo. Dibaca dulu instruksi yang Bapak bagikan di lembaga KPD. Kalau yang belum paham silakan ditanyakan. Ya. Untuk tambahan materi untuk melengkapi tadi yang Bapak akan ditunjuk di buku pembelajaran panjenengan anak semaga materinya. Dan kita dulu yang motor dan yang motor dan semacam menyempil atau nanti namanya tentunya ya namanya empat. Di sini dikasih foto udah kerjanya apa, kalau di sini ya kita akan beri garis tidak foto ya ada ini pada foto ya ya apa sih itu ada kesulitan apa enggak? Bisa ya? Ada kesulitan? Jangan ya, kerjakan. Yuk semua berpikir, ini tidak boleh main sendiri ya, yuk dikerjakan. Semua terpikir, ya. Oke, keren. Mantap. Yang nomor satu udah? Udah. Kalau satu sudah selesai nih. Oke, kalau satu boleh balik ke tempat masing-masing sambil menunggu sebentar lagi nomor 2 selesai ya. Untuk minumnya ya. Tinggi. Ya, ada apa? Oke, kalau sudah balik ke tempat masing-masing.
Oke, kita akan balik ke tempat masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita sebutnya ya. Oke, sekarang Bapak minta tolong hasil pengerjaan tugas dari jenengan tentang pembahasan otot-otot dari segi pembersihan hubungannya dengan realita kita bermasyarakat. Jika nanti ada sedikit tambahan atau solusi bisa dipresentasikan di ruang kelas. Silakan di kelompok mana satu dulu ya. Silakan kelompok satu. Semua harus ikut ngomong, belajar public speaking, belajar ngomong dari orang banyak ya. Ayo, akan sama dulu. Perkenalkan, dapat ada nama aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi tugas LKPD. Saya nama Azam. Saya nama yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu? Saya akan menjelaskan apa yang menjadikan proses. Oke, terima kasih. Untuk nomor 2 silakan langsung mempresentasikan hasil tugas yang telah dikerjakan bersama-sama. Jangan ada benar yo. Itu di situ kok di tempat bola ya itu. Ayo, bukannya. Ayo. Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mencoba mempresentasikan tentang apa itu untuk pelatihan bentar akan dijelaskan oleh teman saya dan sebelumnya memperkenalkan nama saya adalah yang Fajar. Nama saya adalah Ahmad Azril. Saya Muhammad Afi Abdillah. Nama saya Ahmad Faisal Dimashadi. Saya Muhammad Rizal Gausi. Di untuk pelatihan keterkaitannya silakan dijelaskan. Yang keras. Sekian hotel. Ketetapan Allah yang telah ditentukan di Lauhul Mahfuz sejak zaman Azali. Oke, terus Dan untuk pengertian qadar yaitu adalah pelaksanaan qadar yang merupakan ketetapan Allah dan tak tulis. oke. Pasal penawar dalam. Terus Ikhtiar dan doa. Manusia diwajibkan untuk berusaha secara maksimal. Doa adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah secara berikhtiar. ayo. Kan. Contoh, saat kita berusaha dengan maksimal, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Solusi, tetap sabar dan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, teman-teman nomor 2 kita bisa. Solusinya ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai kenyataan, sama berusaha keras untuk mencapai tujuan kita. Oke, terima kasih. Silahkan dari tempat kami sudah tolong hasil kerja program. Dan terima kasih anak semua ya. Luar biasa. Sudah bisa memahami tentang apa itu pelajaran kita daripada tadi dalil yang saya sampaikan lewat video pembelajaran
dari Quran atau hadis tentang praktek dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, sebagai referensi, Bapak yang mengatakan bahwasanya ketika kita menjalankan hidup, tidak semua yang kita inginkan sesuai dengan kehendak atau kemauan kita. Paham ya? Kalau Bapak boleh mengambil bahasa, bahwasanya tugas kita bukan mencela kegelapan, tapi bagaimana cara kita mencari sumber penerangan. Sama sih paham? Apapun yang kita alami itu merupakan yang terbaik buat kita. Solusinya kita harus mengambil hikmah supaya kita bisa belajar untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Seperti yang Bapak tadi katakan, alat manusia hikmah, segala sesuatu itu ada hikmah. Hikmah itu sesuatu yang lembut, sesuatu yang kecil, tidak bisa kita temukan kalau kita dalam proses pencariannya tidak sungguh. Mengerti? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk waktunya pada hari ini sehingga pembelajaran kodar bisa berjalan dengan lancar dan baik. Semoga kita senantiasa tetap sehat sehingga mampu melaksanakan pembelajaran dan pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, Bapak minta tolong kepada Kepala untuk kembali memimpin doa dengan harapan pembelajaran pada kali ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Mas Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua.